Katekese Alkitabiah Bulan Kitab Suci hari yang kedua dengan judul Kristen Awal Mula. Shalom Alaikum. Makna istilah Kristen sudah kita ketahui, tiada sangkut pautnya dengan sekte-sekte Protestan yang baru muncul pada abad ke-16. Sejarah Kristen dapat dilacak sampai zaman para rasul. Bagaimana sejarahnya? Setelah Tuhan Yesus disalibkan, kelompok para rasul buyar karena ketakutan. Mereka sembunyi di dalam rumah terkunci. Lihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Di tengah ketakutan itu, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari wafat menampakkan diri kepada para rasul. Selama 40 hari, beliau berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka. Lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Dengan itu, Tuhan Yesus menguatkan para rasul. Setelah 40 hari, Tuhan Yesus naik ke surga. Namun beliau tak meninggalkan para rasul begitu saja. Beliau berjanji akan memberi mereka kuasa dari Allah Sang Bapa saat nanti Roh Kudus turun atas mereka. Untuk menantikan kuasa itu, para rasul dilarang meninggalkan Yerusalem. Karena itu, para rasul kembali ke ruang atas, tempat mereka menumpang di Yerusalem. Lihat Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Perlu diketahui, para rasul itu warga Galilea yang jauh di utara. Di Yerusalem, mereka hanya menumpang. Jumlah rasul tak boleh berkurang. Angka 12 melambangkan Israel, umat Allah. Para pengikut Kristus atau Kristianos alias Kristen adalah Israel baru, umat Allah yang baru. Terjadi kekurangan satu orang sejak Yudas si pengkhianat mati. Lihat Kisah Rasul 1 ayat 16 sampai 20. Kedudukan Yudas lalu digantikan oleh Matias yang dipilih dengan syarat ketat. Menjadi jelas bahwa rasul yang tiada haruslah digantikan. Kelak saat 12 rasul satu persatu tiada karena kematian, ada para pengganti mereka yang meneruskan pelayanan firman. Para rasul adalah manusia-manusia yang bisa mati. Mereka tidak abadi. Sebaliknya, pemberitaan kabar baik tentang Tuhan Yesus harus tetap ada dan harus lestari. Maka para rasul digantikan oleh para penerusnya sampai hari ini. Kita lihat sejarah awal Kristen. Ternyata para rasul mengalami keadaan yang tak mudah. Mereka orang-orang perantau, tak punya rumah di Yerusalem, harus menumpang. Di tanah rantau, mereka takut kepada orang-orang sebangsanya. Lebih lagi, di tempat rantau itu, mereka tak punya pekerjaan sebagai sumber nafkah. Ingat, kebanyakan dari mereka meninggalkan pekerjaan saat mengikuti Tuhan Yesus. Menghadapi semua itu, nyatanya para rasul tak kalah menyerah. Yang tadinya takut menjadi berani. Keberanian itu terlihat sekali saat Rasul Petrus berkhotbah di depan umum untuk pertama kalinya. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Dari mana keberanian sehebat itu? Bagaimana mungkin orang yang awalnya takut sekali tiba-tiba jadi sangat berani? Roh Kudus jawabannya. Lihatlah Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Anda bersama saya, Reverendus Dominus Yohanes Istimur Bayu Aji alias Rama Bayu. Shalom Alaikum.